calon guru penggerak di angkatan 7. Kami ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini nanti saya akan mewawancari Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini kepada Bapak Nikmatullah SHI, kepala sekolah di SMP yang bagi satu kesugihan. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dari dalam hal pengambilan keputusan, yang keputusan ini adalah tentang persoalan yang termasuk dalam dilema etika. Yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan, bisa dengan siswa, bisa dengan guru, atau dengan orang tua, karena ini termasuk dalam wilayah di elemen sekolah, warga sekolah yang termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi, yaitu terutama kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau kasus-kasus itu termasuk dalam rujukan moral. Karena di dalam sekolah kan mungkin ada banyak persoalan. Itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang termasuk dalam dilema etika dan kasus itu termasuk dalam kategori rujukan moral. Terima kasih. Proses penanganan atau pengambilan kebijakan terhadap dilema etika itu, yang pertama kalau kaitannya dengan peserta didik, kami biasanya melakukan melalui laporan bulanan wali kelas yang diakomodir atau dikoordinasikan melalui suara. Lalu cross check dengan laporan masing-masing guru mapel dan penyeimbangkan lagi dari BCK yang kita mengidentifikasi permasalahannya dilema etikanya sampai kalau anaknya wali orang tua peserta didik, ini yang biasanya orang tua itu lebih banyak komunikasinya ke wali kelas. Ya nanti informasi utama itu ya jadi adanya di wali kelas. Kalau sumber utama di wali kelas. Kemudian dari laporan wali kelas, kalau memang masih bisa dikomunikasikan oleh wali kelas, ya berarti cukup kita bahasa mudahnya ya sebatas menerima laporan dan pemantauan saja. Kalau misalkan harus melalui kebijakan sampai tingkat pimpinan, ya seperti enggak beda jauh dengan ketika kita menangani dilema etika dalam siswa. Terima kasih Bapak tadi tentang prosedural penanganan permasalahan tentang siswa ya. Jadi awal itu yang terlibat langsung adalah wali kelas. Kemudian dilanjutkan berikutnya jika tidak tertangani di ranah wali kelas maka lanjut ke wakil kesiswaan, dan jika itu tidak tertangani maka akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Nah di sini ada banyak, mungkin di sekolah ini ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Mungkin di dalam permasalahan siswa pun ada yang termasuk bahwa permasalahan itu dalam menyelesaikan masalahnya benar atau benar, atau yang termasuk kategori benar dan salah. Nah itu untuk mengetahui hal seperti ini, permasalahan ini adalah kategorinya itu benar atau benar. Artinya dalam menyelesaikan masalah ada dua masalah yang jika diselesaikan satu hal benar keputusannya dan satu hal adalah juga benar.
Dan ada suatu masalah yang jika penyelesaiannya adalah ini adalah perbuatan yang memang bermasalah kalau melanggar aturan. Nah, ini Bapak tahu atau bisa mengetahui atau kategori identifikasinya bagaimana Bapak? Kalau yang kita biar tahu sama-sama benar itu kan otomatis tidak benar hanya secara subjektif. Nah, kita fokusnya pada acuan bakunya dari tata tertib sekolah, sehingga mana sisi yang menyinggung ataupun berbenturan tata tertib sekolah, kemudian informasi dari guru mapel ataupun wali kelas, bahkan sampai temannya siswa di dalam kelas itu sendiri, itu kan sebagai bahan untuk menimbang ini masalahnya benar atau salah, benar dengan benar, sehingga kebijakannya kita ambil yang mana kayak gitu, arah-arahnya situ. Misalkan dua siswa ini pelanggarannya begini, yang satu begini, sama-sama benar, tapi dalam satu kondisi mungkin bisa tidak tepat. Ini yang jadi masalah. Banyak kayak contoh misalnya, kita punya aturan, kita punya kesepakatan di awal tahun pelajaran, pasti kita sampaikan kepada orang tua bahwa siswa dilarang membawa alat komunikasi handphone. Terus kemudian handphone itu ternyata dibawa oleh siswa, dan ketika dibawa terus ketahuan kena pasal lah ya, terus kita sita sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang disepakati antara pihak sekolah dengan wali peserta didik. Namun ternyata ketika di hal itu kita terapkan, jadi kendalanya di usahanya orang tua. Ini kan dilema ya. Kalau ini HP ini kita tahan orang tua, usahanya terkendala. Ya. Kalau tidak ditahan, sekilas akhirnya untuk apa ada peraturan dan efek jerahnya ke siswa seperti apa yang pertama. Maka di situ pertimbangannya adalah mana yang paling ringan resiko, mana yang paling ringan resiko. Kalau bisa juga ada kebijakan tersendiri yang mau tidak mau kita ambil, kemudian kita off the record dengan berbagai alasan, atau mungkin bahkan bisa juga kita berbohong ke siswa, orang tuanya kita minta jangan pernah mengatakan HP-nya sudah diambil. Jadi seakan-akan peraturan yang tetap kita terapkan ke anak itu, tapi sejatinya melihat latar belakangnya orang tua itu yang seringkali sulit kita mau kenceng-kencengan juga kan gak bisa. Kalau hanya sebatas benar dan salah ya nanti bisa jadi kita mempertahankan yang benar justru menimbulkan kerusakan atau problem-problem baru. Jadi aku disampaikan tata tertib atau peraturan sekolah itu sebagai acuan untuk mengidentifikasi ya. Dan tadi dicontohkan salah satunya adalah siswa yang membawa handphone ke sekolah. Di sini memang ada dilema etikanya ya. Salah satunya benar anak-anak itu kita bisa benarkan anak-anak membawa handphone karena untuk alasan tertentu. Misalkan untuk komunikasi dengan orang tua, minta dijemput dan seterusnya. Jadi ketika sekolah mau mengambil kebijakan untuk disita, dan di sini ada dua
hal kebenaran yang berbenturan. Nah, ini di sini tadi terutama adalah bagaimana untuk memanggil orang tuanya atau dengan penyelesaian secara off the record. Ini memang ada suatu yang bisa ditarik kesimpulan dari etika itu. Nah kemudian faktual dan terjadi baru belum lama sampai saya didatangi sampai rumah orang tuanya minta mohon HP-nya dikembalikan. Yang kemudian saya dengan kesiswaan juga akan mengisi pegang 2 kali ke rumah. Saya sampai marah juga sebenarnya. Dengan urusan sekolah itu ya jangan di rumah. Karena kalau orang yang tidak mengerti gitu, pikirannya dengan saya ada apa. Tapi itu tidak clear. Iya, dari segi etika memang ada sesuatu yang berbenturan ini. Ya. Kalau mau dilepas begitu saja nanti juga persoalan, kalau mau diberikan begitu saja juga anak-anak yang lain akan itu. Nah kemudian ini Pak, selanjutnya langkah atau prosedur untuk mengambil suatu keputusan yang dilakukan itu bagaimana prosedurnya? Yang pasti kalau saya itu yang pertama latar belakangnya misal termasuk latar belakang keluarga, kondisi keluarga juga ya. Jadi kadang-kadang penanganan siswa itu ketika anak kita spesifik ke siswa itu tidak serta merta harus berupa sanksi kan. Misalkan ini anak begini norma hukumnya begini misalnya harus seperti itu. Tapi karena latar belakangnya yang tidak sama dengan yang lainnya, maka tentunya menimbulkan kebijakan yang berbeda. Dan itu kalau sudah sampai ke ranah kebijakan dan ada kasus yang sama, kasusnya sama, tapi latar belakangnya berbeda, maka saya akan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Contoh misalnya BK-nya, wali kelas. Biar apa? Ketika ada protes dari anak yang punya kasus yang sama, mereka juga bisa menjelaskan latar belakang yang sama, sehingga tidak menimbulkan kok pimpinan begini, di bawah begini, kayak nggak sejalan. Dan nanti terkesan kebijakan itu hanya diambil oleh personal mutlak kebijakan yang kepala sekolah kan nggak bijak. Hanya seringkali saya bilang penanganan siswa itu mutlak di awal itu wali kelas dulu, walaupun sebenarnya semua guru kan semua guru, tapi wali kelas dulu. Nanti kemudian wali kelas berkomunikasi dengan BK ketika ternyata wali kelas tidak sanggup. BK ini kan punya ranah kerja sampai home visit segala macam untuk mengetahui latar belakang itu, sehingga nanti penanganannya siswa itu nggak cuma sebatas salah dihukum, tapi nanti justru tidak ada arah pembentukan atau ibaratnya merubah, kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalah pribadinya siswa itu. Jadi selama ini prosedur yang sudah dilakukan itu sudah sesuai ya? Jadi antara kalau sejauh ini berjalan, walaupun kadang di pihak-pihak yang kita cari juga kadang kayak ada slack gitu kan. Ini kan dinamikanya gitu. Dinamikanya. Ya, itu termasuk seni dalam menyelesaikan masalah ya. Dinamikanya gitu. Ya. Kadang yang siswanya sudah terselesaikan, tinggal saya menyelesaikan antar pihak ini. Kalau masalah siswa, latar belakang keluarga juga menjadi suatu pertimbangan. Tidak hanya prosedur penyelesaian dari wali kelas, kemudian sampai ke BP dan ke maka kesiswaan. Ini adalah suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang termasuk dalam kategori
dilema etika. Dan jadi memang dikatakan bukan sekedar menghukum anak, karena di sana ada nilai etikanya Ya. agar anak itu terselesaikan. Karena kalau sekedar diberikan sanksi tadi yang disampaikan Bapak akan bisa jadi satu masalah tertentu akan menjadi buruk. Ya, benar. Nah ini adalah ada suatu hal lain terutama di etikanya. Nah kemudian mungkin ada suatu yang sudah dilakukan secara efektif nih dalam pengambilan keputusan yang termasuk dalam dilema etika. Nah yang menurut Bapak ini hal-hal efektifnya yang bagaimana ini yang sudah dijalankan dalam pengambilan keputusan yang termasuk dalam kategori dilema etika. Kadang kalau ngomong efektif itu saya juga ragu apa iya ini yang namanya efektif. Tapi setidaknya dari beberapa masalah kayak misalkan anak awal bercanda terus jadi masalah kayak gitu. Kita selalu tidak sebatas ini ibaratnya kayak kepolisian wilayah kejadiannya di mana maka jadi tanggung jawabnya siapa ya. Kita enggak kayak gitu. Kita misalkan kayak beberapa kasus yang melibatkan 2 atau 3 pihak siswa yang awalnya bukan karena faktor kesengajaan, maka yang kita kedepankan itu pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang sebatas ini kewenangan diri. Apalagi kalau sampai hal-hal yang agak berat, kemarin anak kita nggak tahu ternyata itu kejadian dari pagi ya, dari itu sampai ternyata ada patah tulang. Itu kan kita kalau misalkan ngomong sengaja dan tidak sengaja juga nggak bisa kan, nggak sengaja gitu kan, ya kan nggak bisa gitu. Misalnya saya minta wali kelas, pertama saya minta staf humas praktik yang kebetulan juga merangkap TK kan, tolong komunikasikan dua orang tua keduanya bagaimana permasalahan jadi ini diselesaikan secara baik secara kekeluargaan dan juga ke anak-anaknya ini jangan sampai karena ini terus putus pertemanannya. Ini beberapa kasus yang seperti ini malah justru yang dekat nggak cuma anak tapi orang tua juga jadi kayak kemarin kasusnya masalah adik itu juga begitu. Terus siapa yang kemarin itu anak panti itu kan itu kemarin juga kita panggil pengurus panti baiknya bagaimana juga kita sampaikan ke pihak ini anak panti kondisinya kayak gini dan segala macam baik. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada efek keluar atau efek yang terlalu jauh dan bisa diselesaikan, termasuk yang anak Jakarta yang dirawat kami politik. Itu juga ya nyatanya setelah kita pertemukan, kita putuskan atas dasar kesepakatan bersama dengan tanpa ada tekanan, kami memposisikan diri kita sebagai mediator saja. Itu posisi kita sebagai mediator sampai nanti kemudian kalau memang ada beberapa hal yang perlu dibantu oleh sekolah ya kita tanggung jawab sebagai pihak sekolah. Alhamdulillah setelah itu tidak ada yang berkepanjangan, selesai. Ya, jadi efektivitas atau efektif dalam pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan kasus yang ada.
kalau memang itu diperlukan segera memanggil orang tua, segera konfirmasi, dan alhamdulillah itu sudah dijalankan Ya. dan hasilnya sudah maksimal. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah sampai sejauh ini kita tidak sampai melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu entah dari pihak kepolisian atau karena kan kalau penanganan itu ketika memang kita sudah tidak sanggup dan harus melibatkan pihak lain, itu boleh. Kemarin misalkan anak yang secara fisik nampak baik-baik saja, ternyata begitu ikut pelajaran dia punya gangguan pandangan, itu juga dilema. Masa kita udah terus kita pulangkan itu? Ini bagian dari dilema itu. Akhirnya kita ajak bicara baik-baik si orang tuanya, ini ini terus sampai kita coba kita kawal. Bagaimana kalau sementara anak tetap sekolah sambil saya cari informasi sekolah luar biasa, ya kita tampung, ya silahkan kalau salah. Dan itu insya Allah yang terpenting adalah untuk garis bawahnya atau fondasinya itu jangan merugikan anak dalam hal jangan sampai ini menghambat proses belajarnya anak. Kalaupun dia harus tidak di sini, tapi kebijakan kita jangan sampai jadi penghambat dia melanjutkan yang lain, dia jadi faktor terus kemudian berkeluarga. Dilanjutkan dengan saya Pak ya. Ini dari yang tadi sudah Pak Hikmat sampaikan bahwa intinya setiap pengambilan keputusan itu berusaha dengan kekeluargaan dan sekolah itu hanya sebagai mediator, dan intinya setiap pengambilan keputusan jangan sampai merugikan anak. Itu memang yang sekarang sedang ditingkatkan ya Bu ya, dan ditujukan memang itu untuk berbasis berpihak pada murid. Nah kemudian nih Pak, dari berbagai macam kasus yang sudah Pak Hikmat temui di dalam sekolah di SMP Al-Fatih 1, kira-kira adakah tantangan Bapak ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan? Tantangannya mungkin ada kesulitannya atau bagaimana? Ya, tantangannya yang jelas gitu. SMP Al-Fatih 1 itu mungkin cukup berbeda dengan sekolah yang lain. Minimal untuk wilayah Sekup wilayah Kecamatan Pesugihan, SMP Al-Fatih 1 itu nggak bisa dilepaskan dengan latar belakang pesantren. Kadang-kadang itu jadi apa ya namanya, barang jadi pegangan masyarakat. Sehingga terkadang apa yang kita putuskan itu ini bisa mereka tanpa mengerti latar belakang, tanpa mau mencari informasi apa sih saya ambil kebijakannya begini. Itu yang dikritik bukan lagi sebatas SMP apa gitu. Jadi sekolah pondok, ini yang agak berat ini ya, ini agak berat. Terus kemudian yang jelas kadang-kadang ada ya kita tetap namanya orang timur ya, ada efek pakai itu juga terjadi. Jadi kadang-kadang profesionalisme itu juga tantangannya dengan kedekatan. Jadi tantangannya itu dari latar belakang sekolah mulai ya, pesantrennya ya, kadang dihubung-hubungkan dengan ya itu kadang-kadang gitu. Kalau ya itu sih sejauh yang saya rasakan. Selanjutnya Pak, misalkan ada suatu kasus atau suatu permasalahan yang disampaikan kepada Bapak. Kasus ini termasuk dilematika di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar. Misalkan mengambil keputusan
keputusan A ya baik untuk murid misalkan, keputusan B baik untuk sekolah, kan biasanya ada yang seperti itu. Nah, ketika ada masalah atau kasus yang seperti itu, kasus dilema etika yang seperti itu, kira-kira Bapak ini akan segera atau langsung menyelesaikan pada hari itu, atau mungkin Bapak punya target, wah ini ada masalah tapi nanti saya akan pikirkan terlebih dahulu, kemudian akan saya selesaikan, atau mungkin Bapak itu punya prosedur dulu, jadi sebelum menyelesaikan saya harus ada prosedur dulu dari A sampai Z gitu Pak. Kira-kira bagaimana dengan Pak ini? Saya selalu berusaha begini. Keputusan ini ketika sudah jadi keputusan atau ketika mau mengambil keputusan, itu bukan keputusan saya secara individu saya, tapi ini adalah keputusan kepala sekolah yang punya tanggung jawab keseluruhan. Artinya ketika kita memutuskan maka semuanya jadi bertanggung jawab, kan gitu. Maka agar tidak terjadi bahasanya keputusan sepihak tapi banyak pihak yang justru kena imbas, maka selalu ketika terjadi kasus yang seperti ini, saya itu minimal berbicara dengan wakil yang berkompeten di bidang itu. Dan nanti kemudian misal ada kasus, terus kemudian ya seperti yang di awal saya lihat latar belakangnya anak, misalkan kalau kasusnya anak kayak apa, maka nanti saya juga memanggil guru yang mungkin domisilinya di dekat itu. Untuk apa? Untuk membaca ini efek di luarnya kayak apa, nanti efek sosialnya ketika begini. Dari pembacaan kemungkinan timbul efek-efek itu, nanti kita memilih mana efek paling ringan, mana efek yang paling. Karena kita bisa berhitung gini, kalau efeknya sebatas di dalam, misalkan mungkin pro kontra di dalam antar guru itu masih sedikit kecil lah daripada nanti efeknya yang di luar. Kalau di luar, ini kan berarti imbasnya tidak bisa dibendung, kemudian mereka yang informasinya tidak utuh ataupun tidak banyak mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa kemudian disebar luas, kan efeknya lebih banyak. Bahkan nanti bisa juga efeknya ke siswa juga, kadang-kadang yang sekarang itu. Baik Pak, berarti ada prosedurnya terlebih dahulu ya Pak ya, dan yang jelas mementingkan koordinasi dan kolaborasi agar nanti setiap keputusan yang diambil efeknya seminimal mungkin, seringan mungkin, jangan sampai nanti kita tersebar di luar dan menjadikan nama baik sekolah sebagai akibatnya dari keputusan yang diambil. Ya contoh ini lah, ya entah ini masuk ranah dilema etika ya, tapi yang jelas karena ini usulannya dari dalam, dari internal, dari guru, dari wali. Kemudian saya berpikir ini kayak apa sampai kemudian kalau perlu konsultasi ke yayasan kita konsultasikan. Terus kemudian kalau ternyata yayasan tidak memutuskan, hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan, nah pertimbangan yang dari yayasan itu juga bagian dari yang kita bahas nantinya. Oke. Berarti Bapak sudah menyampaikan terkait prosedurnya. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan bahwa setiap pengambilan keputusan Pak Nikmat selalu berkoordinasi, baik itu dengan TK, dengan wali kelas, wali itu ada seseorang ya Pak, yang ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang membantu Pak Nikmat selama setiap mengambil keputusan. Terkait orang-orang tersebut atau mungkin ada faktor-faktor lain yang membantu Pak Nikmat dalam mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu apa? Yang selama ini membantu. Nah saya gini,
eh, struktural iya. Senioritas dalam arti senioritas ini ya orang yang tahu banyak tentang perjalanannya sekolah dan lingkup-lingkup yang ada di sekelilingnya. Ini kan banyak pengetahuan yang saya tidak punya dari orang-orang ini, dari orang-orang yang non struktural tapi punya pengaruh. Terus kemudian apalagi yang jelas kita tidak apa namanya, tidak punya aku kepala nih. Saya coba terapkan itu. Coba ya coba caranya gimana. Dari situ kita bicarakan, dan disepakati semua dengan segala resikonya. Ini juga kita baca resikonya. Ini resikonya begini. Nah kalau yang ini resiko seperti ini, kita mensikapinya kayak apa? Kayak gini. Ya nanti karena kan gini, kebijakan sekolah itu tidak hanya berada di dalam. Apapun kebijakan ini tidak hanya berada di dalam, ini efeknya di luar juga. Yang perlu kita perhatikan justru yang di luar. Yang di luar ini yang perlu pembacaannya luar biasa. Kita punya hubungan antar usaha seperti apa, kemudian kita dengan yayasan seperti apa, masyarakat sekitar, sampai juga dengan wali. Ini yang hari ini yang kita sedang jalani per 3 hari ini aja kan dilema etika ini. 10, 17, 19 ini kita mau gimana? Kan seperti itu. Contohnya saja. Baik. Berarti walaupun bukan struktural, tapi ketika ada guru yang sekiranya menurut Pak Ahmad mampu juga kita libatkan. Ya kayak kasus inilah 10, 17, 19 ini. Terus nanti kita di 13 ya kan gitu. Baik. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Hikmat dapatkan dari pengalaman-pengalaman Pak Hikmat selama menjadi kepala sekolah setiap kali mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang paling saya pelajari adalah keberanian mengambil keputusan. Itu jelas. Walaupun kita tanpa jadi kepala sekolah, setiap hari kita mengambil keputusan. Terus bagaimana sebisa mungkin membaca atau mengakomodir kepentingan dari segala lapisan. Nah, bicaranya kan pada sekolah. Jadi kita juga berbicara kepentingan masuk di dalamnya kepentingan wali peserta, termasuk kepentingan siswa itu termasuk karena ini kan jadi subjek utama. Apa kalau subjek utama, apa objek utama ya? Kan ya. Makanya kadang-kadang kayak saya sendiri imbasnya gini, imbas negatifnya kadang-kadang saya itu juga jatuh di posisi yang ragu mengambil keputusan karena mungkin rekan yang diajak membaca kadang-kadang justru mungkin sama-sama punya rasa takutnya. Ya udah monggo Pak Kepala mau, nah ini kan bukan solusi. Yang kadang-kadang deadlock, dah tunggu 2 hari itu sampai kan belajar. Yang jelas ya tidak ada jabatan yang mudah dan ringan, apapun jabatan. Apalagi semakin tinggi ya, dan otomatis bukannya semakin besar. Terima kasih Pak Hikmat atas waktunya. Kami dapat kesimpulan bahwa terkait pengambilan keputusan
Insya Allah dari Pak Hikmat sudah berbasis nilai-nilai kebajikan, sudah melibatkan berbagai macam elemen di sekolah dan selalu mengutamakan keberpihakan pada murid. Insya Allah ini sebagai pembelajaran bagi kami yang sedang mengikuti CGP untuk dapat juga membuat suatu keputusan, entah itu keputusan sebagai guru ataupun sebagai yang lain, agar kami dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Nur Hidayat. Selamat siang Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Istiqomah. Saya guru dari SMP Bakti 1 Kesugihan. Pada hari ini saya meminta izin kepada Bapak Nur Hidayat selaku Kepala MTS Al Mukhtar Adipala, karena pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya kebetulan saya sedang mengikuti program guru penggerak Bapak, program guru penggerak angkatan 7, di mana salah satu tugas saya pada hari ini adalah mewawancarai kepala sekolah maupun kepala madrasah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kebetulan Bapak Nur Hidayat kan kepala madrasah ya Pak ya di sini ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama ya Pak jadi kepala madrasah ya Pak? Kepala madrasah sudah 4 tahun. Jadi 4 tahun. Ini memasuki untuk tahun yang kelima. Sudah hampir 5 tahun ya Pak ya? Hampir 5 tahun. Oke. Sebelumnya mohon izin Pak, ini percakapan hari ini saya rekam. Ya, silakan Ibu. Iya, karena nantinya akan saya publikasikan ya Pak ya. Ya. Yang pertama, Bapak kan tadi menyampaikan bahwa Bapak di sini sudah hampir 5 tahun menjadi kepala madrasah ya Pak ya. Selama kurang lebih 5 tahun kepemimpinan Bapak, saya yakin pastinya Bapak menemui berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan, baik itu persoalan dengan murid, atau mungkin dengan gurunya, atau mungkin antara guru dan murid, atau Bapak kepala sendiri dengan sivitas akademis yang lain. Kalau boleh tahu nih Pak, ketika Bapak menemukan sebuah kasus atau permasalahan di sekolah atau di madrasah Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kalau berbicara kasus ini Ibu, jadi ya hampir setiap hari itu ya pastinya tentunya selalu ada kasus, baik itu internal sesama rekan kerja, guru karyawan, kemudian permasalahan siswa, bahkan hingga sampai permasalahan yang ke ranah masyarakat maupun wali murid gitu. Nah, kalau identifikasi dilema etika ya, sebetulnya dilema etika dan rujukan moral yang dimaksudkan seperti apa itu? Jadi kalau dilema etika misalkan ada suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu memiliki dua pilihan yang sama-sama benar. Jadi ada dua nilai kebaikan. Misalkan bisa mengambil salah satu kebaikan yang pertama atau yang kedua. Jadi ada dua nilai kebaikan dalam permasalahan itu. Kalau bujukan moral berarti ada yang satu benar, yang satu salah, begitu Pak. Bedanya itu ya. Jadi Iya. kalau memang dilema etika itu memang kita dihadapkan pada
dua kebaikan ya yang sama-sama memiliki potensi baik. Betul, Namun betul. kalau bujukan Moral. moral itu memang sudah harus bisa dipastikan Pasti, ya. iya, yang satu benar, yang satu salah. Ya, yang gitu. satu benar satu salah. Ya. Oke. Baru tahu Ibu. Ya Pak. Iya, ini memang salah satu modul di grup penggerak itu tentang dilema etika dan bujukan moral gitu. Nah ini kami juga sharing sekaligus belajar dengan Bapak selaku salah satu pemimpin pembelajaran di sekolah terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral gitu Pak. Siap. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, yaitu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau begitu ya, jadi kalau dihadapkan pada dua kebaikan tersebut, berarti bisa jadi contohnya seperti ini ya Bu, ketika ada seorang guru ditugaskan keluar barangkali mengikuti kegiatan MGMP, sementara barangkali di sekolah juga ada kegiatan yang dia itu juga dipasari sebagai kepanitiaan, mungkin seperti itu ya dimaksudnya. Iya bisa Pak. Seperti Nah, itu, Pak. kalau memang dihadapkan pada hal tersebut, itu kita memprioritaskan itu yang untuk orientasi jangka panjang. Artinya kalau guru yang memang ada dua kegiatan yang bersamaan, ya tentunya itu kita memprioritaskan yang memberi penguatan pada sekolah, kemudian juga untuk orientasi kebaikan jangka panjang. Itu seperti itu. Gitu Pak ya. Kalau misalkan dengan siswa misalkan Pak, siswa di madrasah dengan misalkan ada siswa yang bermasalah di madrasah berkaitan dengan aturan madrasah misalkan begitu, berkaitan dengan aturan madrasah, dia mungkin menyalahi aturan, tetapi di lain sisi ada rasa kasihan kepada anak tersebut. Kalau misalkan kasus yang seperti itu bagaimana Pak? Ya, jadi kita kembali juga dengan prinsip ya tidak merugikan si anak tersebut, ya namun juga kita juga merujuk pada suatu aturan di sekolah. Bagaimanapun ya kita suatu lembaga, suatu sekolah tentunya ada tata tertib yang perlu ditegakkan. Namun itu juga bersifat fleksibel, manakala aturan tersebut tidak bisa diterapkan ya juga tentunya kita kembali lagi untuk mengkaji permasalahan si anak tersebut. Oke, jadi intinya ketika ada permasalahan anak terkait aturan dan mungkin rasa kasihan dengan anak, tetap dilihat aturannya ya Pak ya. Ya kita melihat mereview kembali ke aturannya dulu, itu yang pertama. Aturannya dulu. Yang pertama, kemudian identifikasi permasalahannya itu apa. Fleksibel ya Pak ya. Fleksibel, baru sebelum mengambil keputusan memang harus butuh pencermatan dahulu. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tadi Bapak menyampaikan identifikasi dulu, berarti itu termasuk langkah-langkah ya Pak Ya ya. salah satu langkah kita yang kita tempuh. Boleh tidak Pak Bapak menjelaskan lebih detail lagi tentang langkah-langkah atau prosedur ketika Bapak itu akan mengambil sebuah keputusan begitu? Jadi biasanya kalau ada suatu masalah ya kita biasanya yang pertama adalah untuk identifikasi terhadap masalah tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua melakukan koordinasi dengan stakeholder, khususnya untuk di jajaran pimpinan. Jadi kami tidak sendiri, kami dengan ada beberapa wakil kepala madrasah, kami selalu melakukan koordinasi yang baik terhadap suatu hal sebelum melakukan keputusan. Itu yang kedua. Jadi yang mengidentifikasi, kemudian koordinasi, kemudian juga kita juga melakukan langkah terhadap yang terlibat itu siapa saja. Nah, itu baru menjadi suatu bahan untuk kita melakukan keputusan. Kalau keputusan berarti keputusan bersama ya Pak ya? Ya, kita menghindari untuk memutuskan secara pribadi, karena baiknya suatu organisasi tentunya harus diputuskan secara bersama
dalam suatu forum gitu. Gitu, oke Pak. Berarti ketika ada masalah, berarti Bapak identifikasi dulu ya Pak ya. Identifikasi dulu pertama masalahnya ya. Kemudian dipastikan dulu yang terlibat siapa saja, masalahnya apa dan sebagainya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi yang kami pandang efektif ya kembali ke peraturan itu yang penegakan aturan ya. Namun aturan itu juga bisa bersifat fleksibel. Artinya ketika memang di dalam aturan kok itu dipandang sangat merugikan bagi siswa, ya kita ada kalanya kita ada sedikit kelonggaran terhadap aturan tersebut. Namun juga ketika memang mentok tidak ada tidak bisa melakukan langkah itu, ya tentunya juga kami bisa melibatkan orang lain untuk menjadi supporting terhadap suatu kasus tersebut untuk melakukan langkah pengambilan keputusan. Baik, berarti intinya dalam pengambilan keputusan itu ada keberpihakan pada anak ya Pak ya? Ya tentunya ya ada keberpihakan untuk anak. Ya sebisa mungkin berusaha untuk tidak merugikan anak tersebut. Baik Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak itu mengambil keputusan pastinya ada tantangan ya Pak ya? Oh tentu. Jadi ya setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Bahkan ada yang harus siap dibenci, kemudian ada yang setuju, ada yang tidak, itu sudah hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Ya, setiap apa yang kita putuskan tentunya ada reaksi seperti itu. Baik, menanggapi dari pro kontra ya Pak ya. Ada pro kontra ketika Bapak mengambil sebuah keputusan walaupun keputusan sudah diputuskan melalui koordinasi ya Pak ya. Kemudian Pak, ketika Bapak dihadapkan dengan suatu permasalahan, apakah Bapak itu, wah ini ada masalah, saya tuh harus segera menyelesaikan saat itu juga? Atau mungkin Bapak punya jadwal tertentu, wah ini masalahnya sekarang tapi saya pending dulu untuk menyelesaikan? Atau mungkin Bapak itu sebelum menyelesaikan, wah saya ada prosedur dulu, ada langkah-langkah dulu. Kalau Bapak bagaimana Pak menanggapi itu permasalahan? Saya cenderung untuk setuju yang ketiga itu ya. Tadi kan memang seketika itu diselesaikan, kemudian terjadwal atau mungkin melakukan langkah. Saya lebih sepakat untuk yang ketiga. Jadi kita harus untuk saya sendiri itu melakukan langkah ya tidak serta-merta, namun kita juga harus hati-hati atau kecermatan pula terhadap masalah tersebut. Kemudian Pak, ketika Bapak sudah atau ingin mengambil sebuah keputusan, di samping tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak itu ketika ada permasalahan tidak langsung menyelesaikan, tapi saya mempunyai waktu dulu ya Pak ya, ada prosedurnya ya Pak ya. Ya ada proses dulu. Dulu. Masalahnya itu apa, kemudian yang terlibat siapa saja dan sebagainya, kita memang tidak serta-merta menyelesaikan gitu. Kita ada tahapan gitu. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika Pak? Oh, ada, dan ini memang sering saya lakukan. Jadi ketika memang dihadapkan pada suatu masalah kemudian tidak mampu untuk diselesaikan sendiri atau mentok pada suatu masalah tersebut, biasanya kami untuk melakukan pendekatan atau melakukan sharing ya, atau gundu-gundu rasa untuk senior kami, jadi guru yang lebih senior ya, yang dituakan dan mereka cukup berpengalaman. Biasanya kami ajak untuk berdialog dulu ya, sekedar gundu-gundu rasa. Itu yang pertama dari guru senior kami. Kemudian pula kami juga sering koordinasi dengan komite menjadi supporting madrasah. Kemudian pula kami koordinasi yang baik pula terhadap yayasan. Karena kita bagaimanapun ya, madrasah juga harus memiliki visi dan misi yang sama, juga yang dimiliki oleh yayasan harus satu arah dan satu tujuan begitu.
Jadi kami beberapa poin itu, jadi pertama guru senior, kemudian komite juga kadang kami saya untuk koordinasi dengan komite, karena itu kita menjadi supporting yang baik. Kemudian pula kami juga melakukan langkah, ya terkadang kalau masalah itu menyangkut internal guru karyawan, kami juga harus koordinasi yang baik dan terarah secara baik dengan pihak yayasan. Gitu ya Pak ya. Jadi semua pihak elemen sekolah terlibat ya Pak ya. Terlibat. Saling bahu membahu ketika ada suatu permasalahan terkait dilema etika. Kemudian Pak, selama 5 tahun ini menjabat sebagai kepala madrasah dan dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan, ada tidak Pak pembelajaran yang Bapak peroleh? Oh, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi selama saat itu akan di madrasah, tentunya seringkali ya namanya kepala madrasah kan ya tokoh sentral, menjadi pemimpin yang harus selalu mengambil kebijakan. Keputusan-keputusan yang diambil harus siap dengan resiko, yang harus harus tanggung jawab, harus siap dengan resiko, kemudian ya harus siap dengan barangkali ada yang tidak setuju, itu sudah hal yang biasa. Itu ketika kita memutuskannya dengan jalur tidak egois ya, ketika mereka memutuskannya secara bersama, ya insya Allah itu lebih efektif dan lebih tercipta suasana untuk kepemilikan bersama. Baik Pak, terima kasih sekali nih Pak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di madrasah di MTS Al-Mu'tar Adi Pala, setiap kali ada permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi, Bapak sebagai pemimpin pembelajaran itu selalu berkoordinasi ya, berkoordinasi, kemudian bersama-sama dengan baik itu stakeholder yang ada maupun dengan guru senior, bahu-membahu mencari keputusan yang terbaik ya, yang terbaik ya. Tentunya tidak merugikan siswa. Mana keputusan berpihak pada murid tidak merugikan siswa, betul sekali ya Pak ya. Kemudian Bapak juga menyampaikan bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan pasti ada resikonya ya Pak ya. Ada pasti itu, setiap yang keputusan pasti berisiko. Baik Pak, ini pembelajaran yang sangat mengena sekali buat saya Pak, terutama saya ini saat ini sedang belajar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik Pak. Terima kasih Bapak atas sharingnya, dan semoga kedepannya dari apa yang sudah Bapak Nur Hidayat sampaikan ke saya bisa saya ambil manfaatnya dan bisa saya ambil pembelajarannya untuk saya dapat terapkan ketika pada suatu saat nanti saya menemui sebuah kesulitan. Saya selalu ingat dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa setiap keputusan pasti ada resikonya dan kita harus bertanggung jawab. Sama-sama Ibu, sukses selalu, dan ini menjadi hanya sebagian sampel dari apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bapak Nur Hidayat. Sekian wawancara saya. Sama-sama Ibu. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama Ibu. Sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.